Abang Domu Channel, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Tapi ini pelajaran terus kerjanya. Juga Tugas dibantu kantor ini, orang, Mami. tugas kantor. Iya. Semua orang yang kerjain. Masak, cuci piring, cuci Aduh. baju urusannya. Iya, tapi ini tugas kantor ini. Masa nggak belajar saat itu? Belajar itu aja makannya. Oh. Bang, kerjaan ini. Kalian mau kemana? Mau pergi? Kenapa? Makan tuh kerjaan aja. Loh, Mami. Lu kemarin waktu nikah janji hidup semati. Makan tuh janji. Hah? Janji. Mami mau kemana? Janji. Janji. Jangan-jangan. Tuh, Mami. Iya. Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, banyak di antara kita mungkin mempercayai orang, mempercayai teman, mempercayai suami, mempercayai istri, dan berharap kepada mereka. Mungkin mereka pernah berjanji kepada kita, mereka mungkin pernah mengatakan sesuatu yang menjanjikan sesuatu yang mungkin kita harapkan akan berjalan dengan baik, saudara-saudara. Tapi ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi seperti pada kenyataannya tidak terjadi, maka itu pasti akan mengecewakan kita, saudara-saudara. Ada banyak janji-janji yang mengecewakan kita. Kalau kita percaya janji-janji manusia, kita akan apa? Akan mengecewakan kita, saudara-saudara. Kita percaya janji bos kita percaya janji pimpinan kita percaya janji orang tua kita. Kadang-kadang mereka semua itu akan mengecewakan kita, saudara-saudara. Tetapi pada hari ini saya ingin mengatakan kepada kita, saudara-saudara, bahwa janji Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudara-saudara. Janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita lihat di dalam Alkitab kita, saudara-saudara, dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17, tapi saya akan hanya baca ayat 1 dan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kemudian di dalam ayat 17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, saudara-saudara, dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, anak Daud, kemudian Kristus. Nah, saudara-saudara, penulis Matius menuliskan Injilnya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Apa yang diinginkan oleh Matius, Bapak Ibu Saudara? Yang diinginkan adalah bahwa orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada masa itu mengingat janji Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Abraham kemudian diturunkan kepada Daud, kemudian akhirnya lahirlah Kristus. Dan kalau Bapak Ibu tahu, antara Abraham dengan Daud ada sekitar kurang lebih 1000 tahun. Kemudian Daud sampai Kristus lahir itu ada kurang lebih 1000 tahun. Jadi ada 2000 tahun kurang lebih baru janji itu digenapi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, walaupun ada ribuan tahun, 2000-an tahun kurang lebih, janji itu baru digenapi, tetapi Tuhan setia, saudara-saudara. Dikatakan tadi bahwa jadi ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Jadi ada banyak keturunan, ada banyak generasi, kemudian akhirnya janji itu terjadi, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, apa yang diinginkan di sini? Apa yang kita dapat pelajari? Yang kita dapat pelajari di sini adalah Allah setia, saudara-saudara. Ingat, Allah itu setia. Sekalipun banyak yang mengecewakan Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita lihat banyak pemberontakan yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan. Banyak yang pemberontakan yang dilakukan pribadi secara pribadi kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan janjikan, yaitu Kristus yang akan menyelamatkan seluruh dunia, itu digenapi, saudara-saudara.
janji Allah itu selalu digenapi. Janji Allah selalu digenapi, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang berjanji, dan ketika dia berjanji, dia selalu ya dan amin. Pasti digenapi, saudara-saudara. Oleh karena itu, dia layak dipercayai. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang pernah berjanji dan akhirnya tidak menepati janjinya dan kita kecewa. Tetapi ketika engkau percaya janji Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Ketika engkau percaya janji Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang menepati janjinya. Oleh karena itu dia layak dipercaya, dia layak untuk kita imani, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mendorong kita semua, saudara-saudara, mari percaya kepada janji Tuhan. Mari berpegang kepada janji Tuhan. Mari bertekun di dalam janji Tuhan. Dia adalah Allah yang setia. Allah kita adalah Allah yang setia. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.